Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atwar Hasan Erlangga Bismataksa, NIM akhir 058. Saya di sini akan menjelaskan tentang explanation motor yang kemarin sudah saya jelaskan, cuman videonya korup tidak bisa dibuka. Saya di sini akan menjelaskan lagi. Untuk di sini ada prinsip elektromagnetik. Dari prinsip elektromagnetik, yaitu dasar kerja motor listrik, bertumbuh pada suatu prinsip fundamental fisika, elektromagnetisme. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap konduktor yang mengubah konduktor tersebut menjadi elektromagnet pada motor, elektromagnet ini berperan sebagai komponen berputar atau rotor dan ditempatkan di dalam medan magnet yang lain yang dihasilkan oleh medan magnet permanen atau stator. Interaksi antara medan magnet rotor dan stator inilah yang menghasilkan gaya dorong atau tarik. Prinsip elektromagnetik. Gaya mekanik ini dikenal sebagai gaya Lorentz atau F yang besarnya dihitung melalui rumus F sama dengan I kali L kali B, di mana F yaitu gaya Lorentz atau N, I yaitu arus listrik atau A, L panjang kawat, B yaitu kuat medan magnet. Gaya Lorentz ini kemudian diaplikasikan pada kumparan motor karena arus mengalir ke arah yang berlawan pada sisi-sisi kumparan. Gaya ini menciptakan sebuah gaya putar atau torsi yang menyebabkan rotor berotasi pada porosnya. Di sini ada hubungan arus, medan magnet, dan torsi. Kekuatan putaran atau torsi ini merupakan inti dari kinerja motor yang diatur oleh hubungan yang sangat jelas. Untuk yang pertama, hubungan dengan arus listrik atau I, semakin besar arus yang dialirkan, semakin kuat elektromagnetik pada rotor. Akibatnya interaksi gaya menjadi lebih kuat dan torsi lebih meningkat. Untuk yang kedua, hubungan medan magnet atau B, semakin kuat medan magnet dari stator, semakin besar gaya dorong yang dialami rotor, sehingga torsi juga meningkat. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini. N sebagai jumlah lilitan, I sebagai arus listrik, A sebagai luas kumparan atau meter persegi, B sebagai kuat medan magnet. Di sini ada motor brush. Motor DC brush adalah sebuah perangkat elektromekanis yang mengubah energi listrik arus searah atau DC menjadi energi mekanik yang berupa gerak putar. Ciri khas motor brushes atau brushset ini dan komutator untuk menyalurkan sekaligus membalik arah arus ke kumparan rotor secara periodik sehingga menghasilkan rotasi yang kontinu. Di sini ada beberapa penjelasan seperti stator, rotor, komutator, dan sikat atau brushes. Untuk cara kerjanya, di sini pertama ada aliran listrik yang baterai menghasilkan listrik melalui sikat ke komutator. Selanjutnya ada elektromagnet, yaitu arus listrik mengubah rotor menjadi elektromagnet. Selanjutnya ada gaya putar, rotor didorong atau ditarik oleh stator menciptakan putaran atau torsi. Yang terakhir ada pembalikan arus. Saat rotor berputar, sikat akan menyentuh segmen komutator yang berbeda. Ini membalik arah arus di dalam rotor sehingga putaran terus berlanjut ke arah yang sama. Di sini ada kelebihan, dan kekurangan aplikasi motor brushset. Di kelebihannya di sini ada desain sederhana dan murah, kontrol kecepatan mudah, torsi awal besar, kekurangannya perawatan tinggi, mudah aus sikatnya, terus umur pakai terbatas, bising dan percikan api, efisiensi lebih rendah. Untuk aplikasinya mainan anak yaitu di mobil-mobilan, robot sederhana, dan kipas. Selanjutnya ada edge bridge, yaitu jembatan yang berbentuk seperti huruf V seperti ini. Arah putaran motor DC ditentukan oleh arah aliran arus listrik yang melaluinya. Jika membalik putaran motor, kita hanya perlu membalik polaritas tegangannya. Jika kutub plus dihubungkan dengan terminal A dan min ke B, motor berputar ke kanan. Jika kutub plus dihubungkan dengan terminal B dan min ke A, motor berputar ke kiri. Membalik kabel secara manual tidaklah praktis, oleh karena itu
digunakan sirkuit elektromagnet elektronik bernama H-bridge dengan struktur seperti bisa dibaca seperti ini, terdiri dari 4 saklar elektronik yang disusun seperti huruf H dengan motor berada di tengah. Untuk cara kerjanya, dengan mengaktifkan saklar secara diagonal berpasangan, kita bisa mengontrol arah aliran arus melalui motor. Mengontrol arah aliran arus melalui motor tanpa mengubah sumber listrik. Selanjutnya ada ilustrasi. Di sini ada S-bridge, ya ilustrasinya. Di yang gambar sebelah kiri, dia ada dari kiri berputar ke kanan. Untuk dari yang gambar sebelah kanan, dia berputar dari kanan ke kiri. Dan selanjutnya ada kontrol kecepatan dengan PWM. Kontrol kecepatan dengan brush dengan PWM pulse width modulation dilakukan dengan cara memutus dan menyambung tegangan supply secara sangat cepat, sehingga motor menerima tegangan rata-rata sesuai dengan duty cycle sinyal PWM. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan efektif yang masuk ke motor, sehingga putaran menjadi lebih cepat. Sebaliknya, duty cycle kecil membuat perputaran motor lebih lambat. Di sini ada tips pemeliharaan dan proteksi dasar. Untuk perawatan rutinnya bisa dilihat di sini. Lakukan pemeriksaan berkala pada kondisi bearing, isolasi, lilitan, serta kebersihan motor dari debu atau kotoran. Yang selanjutnya ada sistem pendinginannya, diperhatikan agar tidak sampai overheat. Untuk pelumasannya agar tidak serat. Di sini ada proteksi listrik. Gunakan pengaman seperti MCB, fuse, atau relay proteksi arus untuk mencegah kerusakan akibat short circuit. Untuk monitoring bebannya di sini, hindari motor bekerja dengan beban berlebih agar tidak terjadi panas berlebih dan mempercepat keausan. Perbedaan di sini bisa dilihat brush motor dengan brushless yang ada sikatnya dan nggak ada sikatnya. Selanjutnya, saya ada cara brushless motor menghasilkan torsi. Dengan BLDC bekerja dengan prinsip interaksi medan magnet antara rotor atau magnet permanen dan stator. Arus yang dialirkan ke kumparan stator dikontrol oleh inverter atau driver elektromagnetik. Medan magnet stator yang berubah-ubah menarik dan mendorong magnet rotor, sehingga menghasilkan torsi atau gaya putar. Karena tidak ada gesekan sikat, efisiensi lebih tinggi dan torsi lebih stabil pada berbagai kecepatan. Di sini ada komutasi elektronik sensor versus sensorless, bisa dilihat dulu di sini. Untuk sensor PLDC yaitu menggunakan sensor, dengan sensorless tidak menggunakan sensor. Di sini ada kelebihan, kekurangan, dan penjelasannya. Ya, beberapa teknik pengaruh PWM dengan contohnya memungkinkan kontrol kecepatan dengan torsi yang presisi karena tegangan efektif dapat diatur halus, memberikan respon dinamis yang cepat sehingga akselerasi dan deselerasi lebih terkontrol, mengurangi fluktuasi torsi atau torque ripple dan getaran sehingga putaran motor lebih stabil dan senyap. Menunjang operasi presisi pada aplikasi seperti robotika, motor servo, maupun kendaraan listrik. Di sini ada pengaruh teknik PWM. Duty cycle-nya yang tepat membuat motor hanya menggunakan energi sesuai kebutuhan atau lebih hemat daya. Efisiensi lebih tinggi dibanding kontrol linear karena rugi daya di motor lebih kecil. Di sini ada selanjutnya ada transformasi Clark and Park. Transformasi Clark and Park yaitu di sini yang Clark dulu mengubah sistem 3 fase atau APC yang berinteraksi dengan medan magnet berputar menjadi sistem 2 sumbu yang tetap saling tegak lurus. Untuk transformasi Park mengubah lebih lanjut, sistem diubah menjadi sumbu AB melalui transformasi Clark menjadi sistem sumbu yang berputar yang dikenal sebagai sumbu D dan Q. Mengapa arus sinusoidal optimal? Karena sinusoidal adalah jenis gelombang listrik yang paling umum dan ideal. Bentuknya menyerupai kurva gelombang sinus. Dari fungsi matematika, arus ini secara terus-menerus berubah dari nilai 0 naik ke nilai puncak positif, kembali lagi ke 0, turun ke nilai puncak negatif, dan kembali lagi ke 0 dalam pola yang berulang. Dengan selanjutnya di sini ada konsep space vector motor. Prinsip kerjanya yaitu inverter 3 fase yang punya 6 vektor aktif plus 2 nol SVM memilih 2 vektor aktif
terdekat lalu mengatur lamanya on, misal T1, T2, T0 dalam satu episode PWM. Dengan tujuan menghasilkan tegangan sinus 3 fase yang presisi, keunggulan dibanding SPWM, utilisasi tegangan DC lebih tinggi, distorsi harmonisasi lebih rendah, arus motor lebih halus, lebih cocok untuk kontrol vektor atau FOC dengan respon cepat. Bisa ada implementasi dasar SVM, bisa dilihat dengan rumus-rumus seperti itu. Ini ada tips membaca datasheet, bukan tips sebenarnya, kayak gimana cara kita membaca datasheet. Di sini konsep feedback control dan PID sederhana. Kontrol 4 balik feedback control adalah sebuah metode pengaturan otomatis di mana keluaran dari suatu proses diukur secara terus-menerus. Hasil pengukuran ini lalu dibandingkan dengan nilai acuan yang diinginkan atau set point. Yang terakhir adalah regenerative braking. Untuk regenerative braking atau pengereman regeneratif yaitu sistem pengereman cerdas yang ditemukan pada kendaraan listrik. Bisa dilihat contoh-contohnya dan contoh di dalam bidang otomasi. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.